Anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang pembulatan bilangan. Nah, anak-anak, pembulatan bilangan ini artinya adalah menyesuaikan nilai suatu bilangan dengan membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Guna pembulatan bilangan ini biasanya digunakan untuk memudahkan dalam operasi perhitungan. Tapi hasil dari pembulatan bilangan adalah hasil yang tidak pasti atau kita sebut dengan kira-kira. Nah, anak-anak, pada materi ini yang akan kita pelajari adalah pembulatan ke satuan terdekat, kemudian pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, kemudian pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, dan juga pembulatan bilangan ke desimal terdekat. Perhatikan angka berikut. Angka ini kalau kita baca nilainya adalah 1236,4. Nah, anak-anak, untuk mempelajari tentang pembulatan bilangan, kita harus mengetahui tentang nilai tempat suatu bilangan. Di kelas rendah, kalian sudah mempelajarinya. Ayo kita ulang kembali ya. 1236,4. Angka 1, nilai tempat bilangannya adalah ribuan. Angka 2, ratusan. Angka 3, puluhan. Angka 6, satuan. Untuk angka di belakang tanda koma yaitu angka 4, itu nilai tempatnya adalah persepuluhan. Ya. Nah, jadi untuk pembulatan bilangan yang paling penting harus kalian ingat adalah nilai tempat ini. Anak-anak, dalam melakukan pembulatan bilangan ini ada aturannya ya. Yang pertama, jika angkanya kurang dari 5, yaitu angka 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah. Ya. Aturan kedua, jika angkanya lebih besar dari sama dengan 5, yaitu angka 5, 6, 7, 8, dan 9, itu dibulatkan ke atas ya. Nah, bagaimana sih? Apa sih ini maksudnya? Kita mulai ya. Untuk yang pertama, membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Yang pertama, membulatkan bilangan ke satuan terdekat ya. Ini Miss ada buat 4 buah nilai angka ya. Perhatikan yang mana satuannya. 8 adalah satuannya. Nah, berarti ini akan kita bulatkan ke nilai satuannya. Ya. Kita lihat yang pertama 38,2. Nah, kita lihat aturan yang pertama tadi nak. Aturan pertama adalah kalau angkanya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah ya. Jadi 2 kurang dari 5 sehingga satuannya kita bulatkan ke bawah menjadi tetap, yaitu 38 ya. 38. Kemudian yang kedua 38,4. 4 juga kurang dari 5. Jadi kita juga bulatkan ke bawah. Jadi nilai angka 8-nya tetap menjadi 38. Kemudian 38,5. Nah, di aturan kedua, jika angkanya lebih dari sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Ya, sehingga satuannya tadi yang nilainya 8 kita naikkan dia ke atas menjadi 39. Nah, itu maksudnya nak, ke atas dan ke bawah, itu maksudnya. Kemudian yang keempat 38,9 ya. Ini sesuai dengan aturan kedua, berarti harus dibulatkan ke atas. Sehingga nilai satuannya yang tadi 8 menjadi 9.
Sehingga hasilnya adalah 39. Nah, ini maksudnya. Bagaimana kalau angkanya yang berbeda? Miss contohkan 123,2. Nih, kalau dibulatkan ke satuan terdekat jadi apa nih? Menjadi berapa? Nah, kita lihat. Nilai tempat satuan adalah pada angka 3 ya. Kita lihat angka di bawah atau di belakang angka 3 yaitu angka 2. Nah, ini sesuai dengan aturan yang pertama. Karena kurang dari 5 jadi dibulatkan ke bawah. Nah, kalau dibulatkan ke bawah artinya angka satuannya adalah tetap menjadi 3. Seperti itu ya. Kita coba satu lagi angka yang lain. Misalkan 563,8. Nah, lihat. Satuannya ada pada angka 3 ya nak. Kemudian di belakang angka 3 ada angka 8. Nah, kita lihat ini adalah sesuai dengan aturan kedua. Berarti harus dibulatkan ke atas. Sehingga angka 3 tadi berubah nilainya menjadi 4 ya. Jadi 563,8 dibulatkan menjadi 564. Nah, inilah maksudnya dibulatkan ke satuan terdekat. Yang kedua, membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Nah, di sini lihat nak. Nilai tempat puluhan itu adalah pada angka 4 ya. Pada angka 4. Nah, berarti kita akan membulatkan menjadi nilai puluhan ya. Nah, kita lihat di belakang puluhannya yaitu ada angka 2. Ingat nah aturan yang pertama. Kalau nilainya di bawah 5 berarti kita bulatkan ke bawah ya. Ke bawah sehingga 42 menjadi 40. Yang kedua 44. Lihat 4-nya. 4 juga kurang dari 5 kan? Berarti dibulatkan ke bawah menjadi 40. Nah, begitu. Kemudian 45. Kita ingat lagi syarat ya aturan yang kedua. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 5, bulatkan ke atas ya. Jadi, ini kita bulatkan ke atas. 4 di atas 4 berapa? Yaitu 5. Sehingga ini menjadi nilai 50. Nah, bagaimana dengan 48? Juga lebih dari 5 kan? Sehingga dibulatkan ke atas menjadi 50 ya. Itulah maksudnya. Nah, bagaimana kalau dengan 162? Bagaimana dengan 259? Ayo. Nah, kita lihat di sini. Nilai tempat puluhan ada di tengah, ya nak? Pada angka 6 untuk 162. Nah, lihat di belakangnya. Yaitu angka 2. 2 itu kurang dari 5 kan? Berarti kita bulatkan ke bawah. Sehingga 162 itu menjadi 160. Yang selanjutnya 259. Nah, puluhannya yang di tengah juga kan, yaitu 5. Ingat lagi, kita lihat yang 9. Angka setelah puluhan, angka satuannya yaitu 9. 9 itu adalah besar dari 5 kan? Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 260. Nah, seperti itu untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Jadi kita lihat puluhannya, kita bulatkan dia menjadi kepuluhannya. Yang ketiga, membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, sebelumnya kita lihat nak, yang manakah yang nilai tempat ratusan ya? Untuk yang pertama berarti ratusannya di 200 ya. Untuk yang kedua 267 ratusannya di 200. Untuk 1507 ratusannya di 500. Untuk 1590 berarti nilai tempat ratusannya ada di 5. Oke? Nah, sekarang diminta membulatkan ke ratusannya. Berarti kita lihat nilai di sebelahnya, nilai puluhannya. Nilai puluhannya yaitu 4. 4 kurang dari 5 ya nak. Berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 200. Nah,
Kemudian 267 kita lihat nilai angka 6-nya. 6 di aturan kedua lebih ya kan dari 5, berarti ke atas pembulatannya menjadi 300. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan soal ribuan ini? 1507 kita lihat angka di belakang angka 5 yaitu angka 0. Angka 0 itu kurang dari 5 kan? Berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 1500. Yang terakhir 1590 kita lihat angka 9-nya. 9 itu besar dari 5, berarti dibulatkan ke atas menjadi 1600. Gitu. Jadi kuncinya kalau dibulatkan ke ratusan, maka kita lihat nilai ratusannya yang akan kita ubah, bulatkan ke atas atau ke bawah. Nih, ratusannya kita lihat. Ya. Seperti itu. Yang keempat, pembulatan bilangan desimal. Nah, sebelumnya untuk bilangan desimal, anak-anak perhatikan berikut ya. Bilangan desimal adalah bilangan di belakang tanda koma, ya nak. Berarti adalah 276. Nah, kita lihat di sini. Angka 2 itu kan satu angka di belakang koma. Berarti ini kita tadi sebut dengan persepuluhan ya. Nah, kalau angka 7 itu adalah 2 angka setelah tanda koma kan? 27 berarti angka keduanya. Ini kita sebut dengan perseratusan. Nah, angka 6 itu kan 3 angka setelah tanda koma. Ini kita sebut dengan perseribuan. Nah, jadi kita akan membulatkan berdasarkan nilai persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan. Nah, contoh ya. 23,076 dibulatkan ke perseratusan. Nah, berdasarkan nilai tempat tadi, nilai perseratusan berarti adalah di angka 7 ya nak, di angka 7. Sehingga kita akan membulatkan menjadi dekat ke perseratusannya. Nah, kita lihat angka setelah angka 7 adalah angka 6 ya, berarti lebih dari 5 ya kan. Nah, kalau begitu pembulatannya menjadi pembulatan ke atas, yaitu 23,07 tadi karena dibulatkan ke atas menjadi 8. Nah, seperti itu. Untuk contoh kedua, 23,076 dibulatkan ke persepuluhan. Nah, kita lihat di sini mana nilai tempat persepuluhan, yaitu adalah angka 0 ya. Jadi kita lihat angka setelah di belakang angka 0 yaitu 7. 7 sesuai aturan kedua juga dibulatkan ke atas ya, karena lebih dari 5. Sehingga nilai persepuluhannya itu kita bulatkan atau kita naikkan ke atas menjadi 23,1. Nah, seperti itu. Jadi 0 dibulatkan ke atas menjadi 1. Seperti itu untuk pembulatan bilangan desimal. Nah, anak-anak, tadi 4 buah contoh kalau pembulatannya diketahui, artinya diminta dibulatkan ke ratusan kah, ke puluhan, ke satuan, atau ke persepuluhan, perseratusan, perseribuan ya. Nah, bagaimana apabila dari soal tersebut tidak diketahui mau dibulatkan kemana? Nah, perhatikan ini ya, contoh 453 dibulatkan menjadi, nah hanya seperti itu, tidak dibilang mau dibulatkan ke ratusan atau ribuan ya, dan lain-lain. Nah, kalau soal seperti ini nak, kita lihat yang terbesar di sini. 453 berarti yang terbesar adalah nilai ratusan ya nak. Nah, dengan begitu kita bulatkan dia ke ratusannya. Nah, berarti kita lihat di belakang angka 4 adalah angka 5. 5 besar dari
5 berarti lebih besar ya kan? Sehingga dibulatkan ke atas menjadi 500. Nah, seperti itu. Jadi 4-nya berubah menjadi 5. Seperti itu ya, Nak. Untuk yang kedua, 9.675. Nah, ini juga tidak diketahui mau dibulatkan kemana. Kita lihat angka nilai tempat yang paling besar adalah ribuan ya, 9.000 ya. Kemudian kita lihat angka di belakang 9 yaitu 6. Berarti dibulatkan ke atas sehingga yang 9 itu dibulatkan ke atas menjadi 10 ya. Berarti ini menjadi 10.000. Nah, seperti itu. Yang ketiga, 42.000 dibulatkan menjadi katanya. Nah, nilai tempat yang terbesar adalah puluh ribuan ya, di angka 4. Kita lihat di belakangnya ada angka 2. Angka 2 berarti sesuai dengan aturan yang pertama, dibulatkan ke bawah. Jadi 4 menjadi tetap sehingga hasilnya adalah 40.000. Nah, seperti itulah Nak cara pembulatan ya. Jadi pembulatan ini adalah hasilnya hasil kira-kira ya, hasil yang mendekati, tidak hasil yang pasti.